Cerita kali ini adalah hantu yang suka mencuri anak-anak waktu sore. Sore itu, matahari mulai turun perlahan. Di balik bukit kecil di pinggir desa, 5 anak tampak bermain riang di lapangan kosong. Dina, Sandi, Rian, Tika, dan Joko. Mereka sedang bermain petak umpet, permainan yang sudah jadi kebiasaan mereka setiap sore. Tawa mereka pecah bersahutan, tanpa sadar waktu terus berjalan. Langit mulai berubah warna menjadi oranye tua. Tika menengadah ke langit, sebentar lagi gelap. Kita main satu ronde lah dia, katanya pelan. Anak-anak lain mengangguk tanpa curiga. Tak ada yang tahu, ronde terakhir itu akan jadi permainan yang tak akan pernah mereka lupakan. Sandi menutup matanya di dekat pohon besar sambil menghitung keras. 1, 2, 3, sampai 10. Anak-anak lain berlari ke segala arah, mencari tempat bersembunyi di antara gelap yang mulai turun. Dina bersembunyi di balik rumpun bambu yang bergoyang lembut tertiup angin. Rian berlari ke belakang kandang ayam, menunduk agar tidak terlihat. Sementara Tika dan Joko berlari ke arah gubuk tua di pinggir kebun pisang. Dari kejauhan, terdengar tawa kecil mereka yang perlahan menghilang di telan senja. Ketika Sandi membuka matanya, langit sudah benar-benar gelap. Hanya cahaya lampu rumah di kejauhan dan satu tiang lampu jalan yang remang-remang di dekat lapangan. Angin malam mulai berhembus. Dingin, membuat daun bambu bergoyang pelan dan menimbulkan suara gemerisik. Sandi menatap sekeliling dengan canggung. Ia memanggil pelan, "Aku mulai cari ya." Namun tidak ada yang menjawab. Yang terdengar hanya desir angin dan suara langkahnya di tanah yang lembab. Sandi berjalan perlahan melewati rumpun bambu tempat Dina bersembunyi. Suara gemerisik terdengar lembut, seperti ada yang bergerak di antara batang bambu. Sandi berhenti sejenak, menajamkan telinga. Ia berpikir itu mungkin Dina yang sedang bersembunyi, lalu mendekat perlahan sambil menahan napas. Namun ketika ia mengintip, tak ada siapa-siapa di sana. Hanya bayangan batang bambu yang bergoyang pelan, dan suara jangkrik yang terus berdengung di kejauhan. Sementara itu, Dina yang tadinya bersembunyi di balik bambu justru mulai merasa aneh. Tempat persembunyiannya tiba-tiba terasa sunyi sekali. Angin berhenti, suara teman-temannya pun tak terdengar lagi. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan dengan gugup. Di sela-sela batang bambu, tampak seperti ada seseorang berdiri membelakanginya, jauh di ujung jalan setapak. Dina ingin memanggil, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Sandi terus berjalan ke arah kebun pisang tempat Tika dan Joko bersembunyi. Dari kejauhan, terdengar suara seperti anak kecil tertawa pelan. Tawa itu terdengar aneh, tidak seperti tawa teman-temannya. Suara itu serak, dan terdengar seperti berasal dari dalam tanah. Sandi berhenti, menatap ke arah suara itu dengan wajah tegang. Lampu jalan di belakangnya berkelap-kelip, membuat bayangannya menari di tanah. Sementara itu, di dekat gubuk tua, Tika berbisik memanggil Joko. Namun suara Tika terdengar seperti terpantul. Setiap kali ia memanggil, ada suara lain yang menirukan, pelan dan serak, dari balik gubuk. Tika mulai mundur perlahan, menatap ke arah sumber suara. Udara di sekitarnya terasa berat dan dingin, bahkan napasnya terlihat seperti kabut. Sebuah tangan kecil tampak menggenggam sisi gubuk, tapi jari-jarinya tampak terlalu panjang. Tika dan Joko berlari kembali ke lapangan dengan wajah panik. Mereka mencari Sandi, tapi lapangan kini tampak berbeda. Cahaya lampu jalan berkelap-kelip, dan bayangan pepohonan tampak lebih panjang dari biasanya. Di atas pohon besar di sisi lapangan, tampak bayangan besar bergantung diam. Rambut panjang menjuntai, menutupi sebagian batang pohon. Dari arah situ, terdengar suara seperti hembusan napas berat disertai bisikan samar, "Anak kecil, tidak boleh bermain malam-malam." Dari arah gelap di dekat bambu, muncul sosok Dina perlahan. Langkahnya pelan, tubuhnya kaku, matanya kosong, dan wajahnya tampak pucat kekuningan diterangi cahaya lampu jalan yang redup. Ia menatap ke arah teman-temannya tanpa berkedip, lalu berkata lirih, "Ibu, sudah datang." Sandi melangkah mundur dengan wajah ketakutan, sementara Tika menutupi mulutnya agar tidak berteriak. Tika menjerit keras memanggil nama Dina, namun suara itu langsung terhenti, seperti diserap udara di sekitarnya. Sandi menatap sekeliling, tapi semua terlihat kabur. Lampu jalan satu persatu padam, meninggalkan hanya sinar remang dari rumah tua di kejauhan. Di tengah kabut, terlihat bayangan anak kecil berjalan sambil tertawa pelan. Tawa itu bergema, seolah datang dari segala arah. Joko menatap ke arah rumah tua itu. Di salah satu jendelanya, tampak wajah pucat dengan mata kosong menatap keluar. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya, tapi bibirnya tersenyum lebar tidak wajar. Senyum itu perlahan melebar, hingga tampak seperti robek sampai pipi.
Joko mundur dengan langkah gemetar. Ia berbisik lirih, "Itu bukan Dina. Itu bukan manusia." Sandi menarik tangan Joko untuk menjauh dari rumah tua itu. Namun sebelum mereka sempat berlari, terdengar suara berat dari atas atap. Ketika mereka menengadah, terlihat sosok perempuan berambut panjang duduk di tepi genting. Matanya hitam legam, dan tubuhnya tampak kurus dengan kulit yang pucat keabu-abuan. Ia tersenyum sambil menggerakkan tangannya perlahan, seolah memanggil mereka. Mendekat. Suara lirih terdengar dari bibirnya, "Anak-anak yang tersesat, ikut ibu pulang." Tika yang berdiri paling belakang menjerit, tapi tiba-tiba tubuhnya terangkat ke udara. Rambut panjang itu menjulur seperti tangan, melilit tubuh Tika dengan kuat. Sandi dan Joko hanya bisa menatap dengan ketakutan, tak mampu bergerak. Suara tawa lirih terdengar lagi, kali ini lebih jelas, menggema di seluruh lapangan. Tika berteriak memanggil nama teman-temannya, tapi suaranya segera tenggelam dalam kabut. Sandi berlari sambil menarik Joko, mencoba kabur dari lapangan. Namun kemanapun mereka berlari, kabut semakin tebal. Pohon, rumah, dan jalan seolah berubah bentuk. Langkah mereka seperti kembali ke tempat yang sama. Suara Wogombel bergema di udara, pelan tapi menembus kepala mereka. "Kalian tidak boleh pulang. Kalian sudah milik ibu." Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul wajah besar Wogombel di depan mereka. Mata hitam legam menatap lurus tanpa kelopak, napasnya terasa di kulit mereka. Rambut panjangnya berputar di udara. Seperti hidup, menghalangi jalan keluar. Sandi menjerit ketakutan, sementara Joko hanya berdiri terpaku, matanya membesar penuh ngeri. Suara tawa hantu itu menggema panjang, seperti berasal dari dalam bumi. Sandi dan Joko membeku di tempat, nafas mereka tersengal. Tubuh gemetar tak terkendali. Dari balik kabut itu, suara lirih terdengar seperti nyanyian seorang ibu yang menidurkan anaknya. Namun, semakin lama, nada itu berubah menjadi serak dan memekakan telinga. Wogombel semakin mendekat, rambutnya tergerai panjang seperti asap, matanya menatap penuh amarah. Dan dari balik kabut, tampak siluet 3 anak kecil lain yang hilang sebelumnya berdiri tanpa ekspresi di belakangnya. Sandi berbisik lirih, itu anak-anak yang dulu hilang dan seketika kabut menutup pandangan mereka seluruhnya. Kabut makin tebal. Suara tangisan anak kecil terdengar sayup, bercampur dengan suara angin yang melolong. Sandi menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar dari dalam kepalanya. Dan antara kabut, muncul tangan-tangan kecil yang mencoba meraih mereka. Joko berteriak, berlari ke arah yang ia pikir jalan keluar. Namun langkahnya justru membawanya semakin dalam ke arah suara tangisan itu. Tiba-tiba, dari balik kabut, tubuh Joko ditarik oleh sesuatu. Sosok Wogombel muncul sepenuhnya, wajahnya kini terlihat jelas, mengerikan, dengan mata besar hitam pekat dan mulut terbuka lebar, seperti ingin menelan dunia. Tangannya panjang dan kurus, melingkupi tubuh Joko dengan pelukan dingin. Sandi hanya bisa menatap, tak mampu bergerak, tubuhnya lemas diterpa rasa takut yang luar biasa. Suara lirih terdengar dari Wogombel, "Sudah kubilang, anak kecil tak boleh main malam-malam." Pagi tiba, kabut perlahan memudar bersama cahaya matahari pertama. Warga desa menemukan lapangan kosong, rumputnya basah oleh embun, dan sandal-sandal kecil berserakan di tepi jalan. Tak ada satupun anak yang terlihat. Hanya ada suara samar dari arah pepohonan, suara tawa kecil yang perlahan menghilang ditelan angin pagi. Malam berikutnya, lampu jalan di lapangan itu padam lebih cepat dari biasanya. Angin bertiup dingin, dan dari jauh, tampak bayangan rambut panjang melintas di antara pepohonan. Seorang warga bersumpah melihat sosok anak-anak bermain petak umpet di bawah cahaya redup itu. Dan di antara mereka, tampak seorang perempuan tua berambut panjang. Tersenyum pelan, sambil membisikkan, "Jangan pulang terlalu malam."